Oke, selamat datang di podcast isu kontemporer, di mana kita akan mendalami topik-topik yang sangat penting untuk membentuk kehidupan kita sehari-hari. Saya, Ahmad Abdul Latif, peserta Lasar tahun anggaran 2024, Angkatan 20, Kelompok 1, Absenan. Baik, di sini juga ada Mas Haji Mas Said dan juga Mas Akasa Saputra. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haji Mas Said, asal UPT Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan. Baik, Izin selanjutnya. memperkenalkan diri, saya Akasya Putra Rifai. Saya dari UPT Rutan kelas 1 Semarang, nomor urut 05, kelompok 1. Baiklah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang hubungan budaya digital dan kesehatan mental. Sebuah topik yang sangat relevan di zaman modern ini, di media sosial membuat kita lebih terhubung, tapi di saat yang sama juga kita juga merasa terisolasi. Oleh karena itu, apakah kita benar-benar semakin dekat atau semakin jauh? Baiklah, kita hidup di era digital yang luar biasa, oke? Ya, oke Ya. Mas. Di mana hampir setiap kehidupan aspek hidup kita dapat dilalui dengan layar. Menurut penelitian, bahwa rata-rata orang dewasa seperti kita ini, Mas Haji dan Mas Putra ini dapat menghabiskan hampir 7 jam sehari di internet. 7 jam loh, banyak banget itu. Bisa lebih tuh Mas. Ya Bisa harusnya lebih. bisa kurang sih, soalnya ini Iya, sangat mengganggu mental sekali. ya. Sementara itu di kalangan remaja, ya waktu yang dihabiskan di media sosial itu sehari 3 jam. 3 jam doang loh itu. Harusnya kita berapa ini cocoknya? Namun dengan konektivitas ini muncul berbagai tantangan besar. Kesehatan mental dan juga lain-lain seperti depresi, stres, terutama di kalangan anak muda seperti kita ini. Dan juga kita sering melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial yang mempengaruhi cara pandang diri kita sendiri. Dampaknya sangat besar sekali. Salah satunya yaitu peningkatan kecemasan depresi. Ada perasaan terisolasi. Kenapa perasaan ini menjadi kesepian? Hal ini juga bisa terjadi karena interaksi di media sosial yang cenderung dangkal. Ada juga FOMO. FOMO itu apa, Dok? FOMO itu FOMO itu apa, adalah Zid? kecemasan. Oh, kenapa? FOMO itu apa, Zid? Oh iya, ini FOMO itu adalah kecemasan bahwa orang lain sedang menikmati pengalaman yang lebih menyenangkan daripada kita gitu loh. Seperti melihat dia sedang bergandengan dengan orang lain, dengan pacaran lain gitu. Dan juga mendorong orang untuk terus memantau media sosial agar tidak tertinggal informasi dan momen penting. Oleh karena itu, apa yang menjadi penyebab dampak kesehatan mental dalam budaya kita ini? Apa Ya, itu? izin menjawab Mas. Kalau menurut saya Ya ya, lanjut, lanjut. penyebab terjadinya dampaknya kesehatan mental dalam budaya digital ya, pertama itu kurasi kehidupan di media sosial. Itu artinya banyak orang hanya memposting momen terbaik mereka yang menciptakan kesan bahwa hidup mereka itu selalu bahagia dan sempurna. Pengguna lain yang melihat ini cenderung jadi membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan ideal yang tidak realistis tersebut. Intinya kayak yang di media sosial itu nggak selalu sama sama yang aslinya gitu loh, Pak. Fake ya, Oh Mas? iya, iya itu. Ya, fake gitu. Aduh, Yang ada kedua, aja. terus yang kedua, algoritma media sosial. Apa itu algoritma media sosial? Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan pengguna di platformnya, yang menyebabkan orang itu terjebak dalam siklus tanpa akhir dan konten yang membuat kecanduan. Ya kayak sekarang contohnya banyak kayak TikTok TikTok banyak kan orang-orang menghabiskan waktunya untuk di TikTok dan apa Hmm. di Iya itu TikTok YouTube dan banyak banget itu. seterusnya. Oke. Kan ini udah Terus ada penyebabnya ya. ya ya Nah, belum penyebab. ada lagi. Nah, iya. Penyebab kan butuh ada penyebab, ada akibat. Nah, maka dari Ya itu
kita membutuhkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini. Apa itu rekomendasinya coba? Biar untuk Izin, dapat selesaikan masalah ini. siap. Izin menjawab, Mas Zidni. Rekomendasi penyelesaian dari Ya, masalah di dilanjutkan. atas salah satunya adalah mengelola waktu di media sosial. Batasi waktu penggunaan media sosial dengan menggunakan fitur screen time. Kan di HP itu bisa itu diatur screen time-nya. Misal kita udah buka IG Iya, harusnya 2 itu jam atau diatur. 3 jam, nanti ada alarmnya tersendiri nanti. Atau aplikasi yang Oh ya, membantu Mm-mm. melacak bagus dan itu Mas. mengurangi durasi penggunaan. Ada aplikasi pihak ketiga gitu. Juga itu Cobalah kalau untuk itu. tidak lebih dari 1 sampai 2 jam per hari. Kemudian ciptakan rutinitas digital Mm-mm. detox, di mana Anda secara teratur mengambil jeda dari media sosial. Contohnya ya sehari nggak usah bawa HP gitu. Contohnya Wah, nggak bisa itu. nggak bisa ya. Harus bisa Ada ya. hal penting ya tiap hari Kalau ya. itu susah Mas. Bisa ini. Iya. Ya, Kemudian kita harus fokus. melalui perubahan-perubahan ini. Siap. Kemudian fokus pada interaksi yang bermakna. Prioritaskan interaksi tatap muka dengan orang-orang terdekat aja, nggak usah sama stranger, nggak usah. Tuh. Kemudian Waduh, saring konten di aduh, media sosial. berat, berat, berat. Pilih untuk mengikuti Ya, akun-akun yang memberikan nilai positif. Kalau akun-akun yang negatif lah, nggak usah di-subscribe lah, nggak usah diikuti. Kemudian ya. Apa Di itu? skip durasi. aja Apa itu gitu. contohnya? Contohnya. Waduh. Contohnya, contohnya Jangan disebut banyak lah ya. nanti cari sendiri ya Mas Idni. Oke, siap, siap Mas Haji. Kemudian mungkin yang Lanjut, lanjut, terakhir lanjut. edukasi diri tentang realitas di balik media sosial. Sadari bahwa apa yang dilihat di media sosial seringkali merupakan versi eh, kurasi dari kehidupan seseorang, bukan gambaran yang utuh atau fake tadi kata Mas Akasyah tadi. Dengan menyadari ini, kita Ya, bisa Wah, lebih yes. mudah menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Nah, mungkin itu Mas Jidni. Oke, oke. Terima kasih Mas Akasha dan Mas Haji yang telah siap memaparkan sama-sama. materi yang sangat bagus sekali untuk malam ini, untuk podcast kita kali ini. Ya, Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa budaya digital membawa banyak keuntungan, tetapi juga membawa kerugian juga tentunya. Teknologi sebagai alat yang membantu, bukan suatu yang mendominasi, merusak, dan merusak kesehatan mental kita. Kita semua bisa mengambil langkah kecil untuk menjaga kesehatan mental di era digital ini, Mas Aji dan Mas Akasya. Mulai dari membatasi waktu layar seperti yang dibilang Mas Haji, menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat, hingga lebih banyak berinteraksi di dunia nyata. Tuh. Oke, podcast kali ini telah selesai. Terima kasih untuk Mas Haji dan Mas terima kasih Akasya Mas yang Jidni. Siap telah menyempatkan sama-sama. waktunya. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan episode Ya, kali ini. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Dan selalu prioritaskan kesehatan mental Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. itu Mbak. Sampai jumpa. Dadah.